Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan pekerjaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah akan memberikan situasi yang baik atau memang situasi tidak baik terhadap diri kamu, begitu juga di luar dari energi yang kamu miliki. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya tergantung dari energi yang kamu miliki. Muncul kartu The Star. Kartu pertama muncul kartu The Star. Berunsurkan udara, berlambangkan zodiak Aquarius. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap diri kamu, di mana reaksi tersebut berbicara kamu akan menerima suatu kesempurnaan hidup di sini. Kenapa saya mengatakan diri kamu akan menerima suatu kesempurnaan? Karena kalau saya flashback terhadap kehidupan diri kamu di masa lalu, baik secara sendiri, single parent, ataupun hubungan LDR, ataupun hubungan rumah tangga, ataupun suatu pekerjaan, ataupun suatu materi, ataupun suatu usaha dan bisnis yang sedang kamu jalankan, saya melihat ketika diri saya flashback terhadap kehidupan kamu, ada sesuatu yang tidak kamu harapkan tetapi terjadi di dalam kehidupan kamu, di mana hal yang terjadi tersebut benar-benar membuat diri kamu itu sudah merasa dirugikan, sudah merasa dihianatin, sudah merasa suatu kesakitan, sudah merasa ditinggalkan, tetapi diri kamu bertanya-tanya, kenapa saya ditinggalkan sementara diri saya tidak memberikan suatu tindakan yang merugikan dia. Dari beberapa aspek yang saya katakan tersebut, kartu ini yang akan berbicara kepada diri kamu. Kalau saya menggabungkan antara alam semesta dengan Sang Pencipta, seakan-akan ingin menyatukan suatu pertolongan terhadap diri kamu, di mana pertolongan yang akan diberikan terhadap diri kamu itu berupa kesempurnaan. Kartu inilah
yang sangat diharapkan setiap orang. Kartu inilah yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Suatu kesempurnaan. Ini akan kamu dapatkan, percaya dan yakinlah. Kemungkinan kesempurnaan itu bisa saja terjadi di awal tahun depan atau di pertengahan tahun depan. Akan tetapi, kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, ketika diri kamu akan mendapatkan suatu kesempurnaan, kamu harus perlu yang namanya waspada. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ada satu bintang yang menyala di sini. Bintang tersebut akan membuat energi lain tertarik terhadap energi yang akan kamu rasakan. Satu bintang ini akan menarik, guys. Dimana ketika satu bintang ini menarik energi terhadap energi lain, dia akan memberikan diri kamu suatu zona di mana zona tersebut tidak nyaman. Kamu harus berhati-hati. Nah, kartu selanjutnya muncul kartu The Hierophant. Kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang kamu berikan kepada saya. Sebenarnya diri kamu itu sangat membutuhkan suatu teman atau memang sangat membutuhkan seseorang yang bisa membuat diri kamu merasa tenang, merasa nyaman, atau diri kamu di sini ingin mendapatkan suatu ketenangan. Atau mungkin bisa saja diri kamu untuk saat ini, saya ingin pergi dulu, di mana kepergian saya ini membuat pikiran saya bisa lebih rileks. Ini dia, guys. Nah, kartu selanjutnya, wow, muncul kartu ini. Seseorang yang memegang sesuatu, baik di tangan kanan dan di tangan kiri. Ketika dia memegang sesuatu hal tersebut terhadap kedua tangannya, dia berpikiran bahwasannya, kenapa saya menjalankan suatu kehidupan di mana kehidupan tersebut hanya berputar-putar seperti itu saja. Hanya berputar-putar seperti itu saja. Ketika saya ingin pergi, justru saya tidak mampu. Ketika diri saya ingin bertahan, justru diri saya tertekan. Ketika diri saya ingin membuat diri saya suatu kemajuan, saya berpikiran apakah diri saya mampu atau tidak. Karena kartu ini menggambarkan seseorang itu hanya dalam kapasitas naik dan turun, ataupun turun dan naik. Saya melihat diri kamu untuk saat ini sedang berada di dalam satu tempat, tetapi tempat tersebut membuat diri kamu bingung. Apa yang harus saya lakukan? Kebingunganlah yang timbul di dalam pemikiran kamu itu. Kartu selanjutnya, wow, muncul kartu ini. Dengan kebingungan yang kamu rasakan, tetapi ada unsur lain yang membuat diri kamu itu harus mampu untuk menghadapinya. Harus bisa memperoleh apa yang saya rencanakan ini. Walaupun hasilnya positif dan negatif,
Saya harus bisa bergerak. Saya harus bisa mendapatkan yang namanya suatu kesempurnaan. Ini dia guys. Nah, kartu selanjutnya. Wow. Wow. Seseorang yang memegang pedang, tetapi kondisi mata tertutup. Kalau saya melemparkan posisi kamu berada di dalam posisi kartu yang saya pegang ini, bisa saja yang membuat diri kamu berputar di dalam satu tempat, yang membuat diri kamu itu berpikiran, saya harus bisa, karena memang situasi untuk saat ini ada satu pihak atau ada satu energi yang seakan-akan membuat diri kamu ataupun kondisi diri kamu itu terkekang, atau memang membuat diri kamu merasa memikul suatu beban. Dimana ketika diri kamu memikul suatu beban, justru kamu mengharapkan seseorang untuk membantu diri kamu ataupun untuk menenangkan pikiran kamu. Ini dia guys. Nah, kartu selanjutnya, death, kematian. Kematian muncul. Ada apa ini? Ada apa ini? Muncul kartu Scorpio berunsurkan air. Kartu The Death. Wow. Saya sedikit keringat di sini guys dengan kemunculan kartu The Death ini. Saya tidak mau berbicara secara fisik, saya akan berbicara dari sisi lainnya saja. Apabila diri kamu masih berputar di dalam situasi yang kamu anggap tidak nyaman, yang kamu anggap tidak bisa memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, itu akan membuat diri kamu berada dalam situasi kematian, di mana situasi kematian tersebut bisa saja berupa materi, bisa saja berupa perasaan, dan bisa saja membuat diri kamu merasa buntu dan kamu tidak menerima yang namanya situasi kesempurnaan. Kalaupun saya mengacu terhadap kartu kematian secara fisik, kemungkinan kamu akan mendengar suatu kabar tersebut. Saya tidak tahu apakah kabar ini berasal dari energi kamu atau mungkin berasal dari energi di luar diri kamu. Semoga itu tidak terjadi. Nah, kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu Judgment. Hal yang rusak dapat diperbaiki, hal yang mati dapat dibangkitkan. Kalau diri kamu bisa bergerak dalam situasi bergerak, kamu akan mendapatkan suatu perubahan, di mana perubahan tersebut berupa kesempurnaan, bukan berupa kematian. Ini dia. Muncul kartu Judgment. Untung keluar kartu Judgment ini, yang dimana kartu Judgment ini berbicara dan menyuruh diri kamu ambil kesempurnaan tersebut dan mulai untuk bergerak demi kemajuan kamu. Nah, kartu selanjutnya, Queen of Wands. Perubahan dalam bentuk kekuatan.
Tetapi kekuatan tersebut apakah memberikan diri kamu suatu kabar yang buruk atau memang suatu kabar yang positif? Karena bisa saja di depannya ada kucing hitam, guys. Ini dia kartu selanjutnya. Muncul kartu ini, Nine of Cups, Nine of Swords, 9 pedang yang telah memberikan suatu kekacauan, atau 9 pedang ini akan membuat diri seseorang tertidur untuk selamanya. Kalau saya mengkaitkan antara kartu ini dengan kartu The Death, kemungkinan akan ada kabar tersebut. Saya tidak mau memberikan suatu informasi yang bersifat ingin menyudutkan. Semoga kabar itu tidak terjadi terhadap kedua belah pihak energi tersebut. Semoga. Nah, kartu selanjutnya, As of Pentacles. Kemunculan kartu As of Pentacles ini berbicara dari sisi materi, di mana kamu bisa melihat sendiri tangan seseorang sedang memegang satu koin, di mana satu koin yang dia pegang tersebut bisa memperbaiki kehidupannya. Dengan kata lain, kemunculan kartu pertama yang tadi saya mengatakan suatu kesempurnaan, berarti kesempurnaan kamu itu terletak di dalam bidang materi. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Judgment, berarti perubahan yang akan kamu terima berupa perubahan materi. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Queen of Wands, bisa saja untuk kedepannya saya melihat materi kamu di sini akan berada di dalam situasi kekuatan, di mana kekuatan tersebut semakin lama semakin bertambah pundi-pundi rupiah kamu. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu The Hierophant, kemungkinan diri kamu yang saya katakan tadi sedang mengharapkan seseorang, di mana seseorang tersebut bisa membantu diri kamu dari sisi materi. Di sisi lain, diri kamu tadi sempat saya mengatakan ingin pergi dan ingin menenangkan pikiran kamu, karena memang materi kamu saya melihat sedang berada di zona tidak nyaman, sehingga keberadaan tersebutlah membuat diri kamu berputar-putar di dalam satu tempat, seakan-akan bingung dan seakan-akan diri kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kartu terakhir bagaimana? Wow, muncul kartu kelicikan. Muncul kartu ini, guys. Saya tidak tahu siapa yang akan berbuat kelicikan dan siapa yang akan menerima suatu kelicikan. Tetapi kartu terakhir yang saya pegang ini, kamu harus perlu waspada. Waspada, guys. Bisa saja kelicikan ini terjadi di dalam circle kamu, atau mungkin kamu yang akan melakukan kelicikan ini.
Dimana ketika diri kamu ingin melakukan kelicikan tersebut karena memang diri kamu sudah merasakan yang namanya situasi kematian dari materi kamu. Sudah merasakan situasi diri kamu kacau di dalam materi kamu. Ini dia. Kalaupun ada seseorang yang akan memberikan suatu kelicikan terhadap diri kamu berupa materi, ujung-ujungnya dia akan menerima suatu kebuntuan, di mana kebuntuan tersebut akan bersifat mati. Dan dia tidak akan memberikan diri dia keuntungan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.